Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, gimana kabarnya nih Bu Titis? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah, iya. Bu Titis ini mau mengadakan ini ya, sesi coaching ya dengan CGP-nya. Ya, Ibu, saya mau melakukan coaching dengan Pak Aan, Pak. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, eh, kira, eh, kira-kira nih Bu Titis, saya mau membantu Bu Titis di kompetensi yang mana? Ingin Bu Saya Titis kembangkan. ingin lebih mengembangkan kompetensi ini ya, Bu, mendengarkan aktif ya. Jadi pendengar aktif ya Bu ya? Iya. Baik, nah kalau Ibu memilih yang pendengar aktif, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Jadi saya ingin coba untuk menjadi pendengar aktif dengan cara menyimak baik-baik tentang apa yang dibicarakan oleh coach saya, kemudian memahami setiap kata yang coach saya ungkapkan gitu kan, terus mendengarkan baik-baik setiap apa yang diucapkan, kemudian mencernanya gitu. Jadi lebih ke fokus kepada mendengarkan dan menyimak. Selain itu masih ada Bu? Ya, kenapa Bu? Ya selain itu masih ada lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oh, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, eh, kalau misalnya Ibu beri nilai sekarang ya, Ibu ini ada di posisi keberapa? Saya ada di posisi 6 sebenarnya, Bu. Baik, di posisi 6. Kalau misalnya untuk idealnya, harusnya Ibu ada di posisi yang keberapa? 9 kayaknya, Bu ya. 9. Bila, nah bagaimana langkah Ibu untuk mencapai posisi yang ke-9 ini menurut Ibu? Jadi saya harus menjadi pendengar aktif yang benar-benar menyimak ya apa yang diucapkan oleh coach saya seperti itu ya Bu ya. Ini seperti itu Selain itu Bu. masih ada lagi, Bu? Cukup mungkin itu Bu tentang menyimak baik-baik tentang apa yang diungkapkan oleh coach saya. Kalau posisinya di 9, nanti situasinya akan seperti apa, Bu? Coachingnya. Jadi saya berharap saya dapat memahami setiap apa yang diucapkan oleh coach saya dan dari mulai menyimak dulu kan, menyimak mendengarkan aktif, kemudian saya memahami setiap perkataan dari coach saya dan saya bisa memberikan solusi kepada bukan memberikan solusi ya, melainkan sama-sama untuk merangsang si coach tersebut menemukan solusinya gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya Pak An hari ini Pak An? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak An. Baik, dengan menilik rencana kita ya Pak An, hari ini kita jadwalnya ada coaching ya Pak An. Coaching Ya, ya Pak An. betul. Oke, ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas di percakapan kita kali ini. Oke, pertama, apa tujuan dari pertemuan kali ini Pak An? Jadi gini Bu ya, di sekolah saya itu ada lomba ya, lomba apa OSN, Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Kemudian saya sedikit kurang sependapat dengan yang diadakan sekarang. Ya. Ini kenapa kurang sependapatnya? Karena peserta yang diikut sertakan itu tidak sedikit apa ya kurang memihak dengan potensi dan bakat anak gitu. Jadi tujuannya dari pertemuan kali ini apa nih Pak? Ya tujuannya mudah-mudahan ya saya apa namanya itu anak itu ketika ikut lomba itu bagaimana supaya sejalan dengan keinginan atau bakat anak gitu. Oke, jadi apa yang Bapak inginkan dari diskusi kali ini jadinya Pak? Yang pertama ketika lomba itu ya perlulah sosialisasi
apa maksud dari lomba ini ya. Pokoknya namanya OSN ya, walaupun saya yakin anak-anak juga tahu, tapi sedikit ada ya perkumpulan atau pencerahan lah apa itu lomba OSN itu. Kemudian yang kedua ya tentang Oke. karena ini lombanya ya akademik ya, menghargai yang punya potensi akademik dan apa potensinya kan mau beda-beda Bu ya. Walaupun misalkan di IPA kan ada pilihan-pilihan Bu, ya, ada fisika, kimia, nah itu yang biasa dilakukan masih guru itu masih main tunjuk gitu. Ya, saya kurang sependapatnya di sini. Baik. Jadi kita sepakat nih bahwa Bapak ingin mendapatkan ide-ide untuk solusi dari masalah Bapak yang tadi yang sudah dijelaskan ya Pak tentang Ya, bagaimana untuk memberikan sosialisasi atau pencerahan kepada siswa tentang minat dan bakatnya sesuai tidak betul, dengan lombanya gitu kan. betul Ibu. Dan supaya dari sekolah tidak main tunjuk saja untuk lombanya. Seperti itu Iya, Bapak? betul Ibu. Baik. Baik. Kenapa ini semua penting, Pak? Nah, Menurut ini Bapak? menurut saya ini penting banget Bu ya. Ketika ada lomba ya, kemudian apa itu lomba itu sesuai dengan bakat dan minatnya, saya yakin anak itu akan semangat dalam belajar. Kenapa? Karena anak merasa dihargai dengan passionnya itu. Makanya itu penting banget untuk hal ini dilakukan. Baik. Kira-kira apa ukurannya bahwa Bapak tuh sudah berhasil gitu? Ukurannya, ya anak ketika ikut lomba, yang pertama sesuai dengan bakatnya, ya. Kemudian harapannya karena bakatnya sesuai gitu belajarnya maksimal gitu karena ya semangat gitu ya mungkin itu Bu harapannya ini. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10, 1 itu jelek sekali, 10 itu bagus sekali. Kondisi saat ini di angka berapa, Pak? Saya kira di angka 6 kali Bu ya, di angka Angka 6 6. ya. Oke. Bapak maunya idealnya di angka berapa? Ya sih pinginnya sih maksimal, cuma yang melihat dari intake kemampuan peserta didik juga ya di angka 8 sudah bagi saya udah paling baik gitu, Bu. Di angka 8. Angka 8. Nah, pada angka 8 itu situasi dan kondisinya seperti apa itu, Pak? Ya, kalau sudah target di angka 8, ya situasinya pertama, anak itu ikut lomba sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua, pembimbing juga karena tahu bakat dan minatnya, ya, jadi lebih fokus lagi membimbingnya, gitu. Nah, ketiga, karena guru lebih fokus, kemudian anak merasa dihargai bakat dan minat, ya mudah-mudahan akan meningkatkan prestasi. Mungkin itu Bu di angka 8. Oke, ada lagi mungkin, Pak? Ya supaya nyaman aja Bu, lebih nyaman lah, bahagia dalam belajarnya. Oke. Ada lagi? Cukup Bu. Oh, baik. Nah, agar kalau misalkan untuk angka 10 tuh Pak, kira-kira kalau kan tadi angka 8, terus ke angka kalau mau ke angka 10 bisa nggak ya Pak? Terus apa yang kurang kira-kira? Saya tidak menargetkan di angka 10 Bu ya, karena melihat dari ya peserta didiknya juga, kemudian SDM pengajar juga. Mungkin itu jadi Oke, alasan. Nah, faktor apa saja Pak kira-kira yang membuat situasi ideal yang Bapak inginkan itu terjadi? Ya, yang diinginkan ya pertama ya faktor lingkungan juga Bu ya, dalam arti lingkungan untuk memotivasi belajar. Ya, ketika lingkungannya nyaman, ya, kemudian ya enak untuk belajar, itu akan pengaruh kepada siswa juga. Ya, itu Bu mungkin. Ada lagi? Yang kedua, ya faktor gurunya juga. Bagaimana membimbing siswa yang punya bakat itu. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya mungkin yang ketiga lamanya bimbingan Bu. Ya kadang-kadang ya jujur aja bimbingan itu ketika ada momen-momen lomba ya sebulan atau 2 bulan. Ya kalau bisa ya
kita punya program jauh-jauh hari gitu. Oke. Ada lagi? Ya mungkin dukungan dari teman sejawat kolaborasi antar pembimbing. Nah, oke, ada lagi Bapak? Mungkin itu Bu, cukup. Oke, jadi tadi faktor-faktornya sudah ditentukan. Nah, kira-kira apa nih yang coba jadi urutan dari yang paling penting Pak dari apa yang sudah Bapak sebutkan tadi? Tentunya dalam tujuan Bapak yang tadi bilang untuk yang Bapak inginkan. Ya, ya, yang dari masalah-masalah tadi Bu ya, yang faktor yang paling penting adalah pemetaan bakat dan minatnya Bu. Ya, jadi ketika tahu dia bakat dan minatnya ya lebih enak diarahkan Bu ya. Itu yang pertama-tama tuh segera dilakukan. Kemudian ada lagi? Ya bimbingan Bu, maksimalkan bimbingan. Oke. Ada lagi? Jadi kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi antar pembimbing. Baik. Apalagi mungkin? Cukup Bu. Oke. Nah, dari yang sudah Bapak urutkan tadi, yang paling penting dari yang Bapak urutkan tuh yang mana nih? Dari yang jika diberikan bobot 100% deh dari ketiganya itu, kira-kira berapa persen? Yang terpenting ya pertama bakat Bu ya. Karena ini bakat ini awal dari kedepannya gitu. Maka dari itu saya kasih ya 70% lah bakat dan minat. 70%. Terus kemudian selanjutnya? Untuk bimbingan dan kolaborasi yaitu 50-50 aja ya. Jadi ya 15. Oke, 15. Nah, sesuai dengan bobot yang tadi, mana yang Bapak mau bereskan terlebih dahulu nih, Pak? Ya, yang 50, yang ini Pak, 70. Yang 70%. Ya, yang pemetaan itu. Oke, baik. Nah, berarti kita mau fokus diskusi kita untuk dapat bereskan yang tentang pemetaan bakat dan minat ya, Pak ya? Betul, pemetaan. Baik. Pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip seperti ini, kemudian ada solusinya di masa lalu? Ya, pernah Bu ya. Waktu mungkin 3-4 tahun ke belakang ya, saya pernah dilibatkan oleh sekolah ya untuk memetakan bakat dan minat siswa. Ya, dari situ ya anak merasa nyaman ya ketika disuruh untuk mengikuti lomba OSN. Oke, nah untuk dari yang Bapak ceritakan tadi, solusinya seperti apa itu untuk membuat masalah itu selesai, Bapak kira-kira? Ya adanya kumpulan dengan ketua program gitu ya, di bagaimana rencana kita itu untuk bimbingan. Jadi mungkin dari kumpulan itu ya kita bisa ngasih masukan gitu. Nah, untuk sementara ya belum ada yang ke arah itu. Oke, baik. Bapak sudah pernah googling atau melalui media sosial gitu tentang apa yang Bapak alami dari masalah tersebut gitu. Sudah belum, Pak? Udah Bu ya. Ya, saya udah googling gitu ya di YouTube gitu. Ya tentang ini cara memetakan bakat dan potensi anak. Apa yang Bapak dapat dari situ? Ya ternyata banyak langkah-langkahnya ya. Yang pertama menggunakan tes ya, berbasis akademik gitu. Bakat dan minatnya seperti apa. Kemudian dari tes itu ya, dari tes itu kita kelihatan ya, oh kelebihan anak ini di seperti ini gitu. Jadi ada tes. Oke, baik. Kalau dari teman, kira-kira ada yang nggak yang jago di bidang ini, Pak? Ada Bu ya, dalam arti yang waktu dulu saya dilibatkan ya, jadi pernah dilakukan langkah-langkah yang
yang saya inginkan dan rencanakan ini, yaitu pemetaan, Bu. Ya, karena mungkin waktu dulu itu ya mungkin jadi alasan waktunya jauh ya, artinya leluasa untuk melakukan itu. Nah, kalau sekarang ya jujur aja, karena waktunya mungkin ini jadi alasan kenapa guru itu main tunjuk-tunjuk itu. Oke. Nah, pada saat Bapak melaksanakan, maaf, pada saat Bapak kali ini menemukan masalah, pernah nggak ada pelatihan yang terkait masalah ini juga yang pernah Bapak ikuti? Ya kalau pelatihan ke ini ya belum, Bu ya, belum pernah itu ya. Bakat minat seperti apa? Atau mungkin pernah membaca buku mengenai tentang ini? Ah, ya mungkin dengan apa ya? Kalau buku juga hanya mengandalkan Googling tadi, Bu. Kalau buku ya enggak. Oke, baik. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa nih kira-kira ide-ide baru Bapak? Ya ide barunya ya bagaimana ya anak ini benar-benar terpetakan. Ya saya idenya apa menyebarkan angket gitu ya. Jadi Oke, ya angket dilakukan, di angket itu ada soal-soal ya terdiri dari fisika, kimia, biologinya, kemudian mengundang anak untuk tes ya. Silakan aja sebenarnya bisa aja dari semua murid ya. Bukan berarti yang tanda kutip dilaporkan nilai bagus itu pada dasarnya siapa aja yang ikut gitu. Nah dari situ bisa memilih anak mengerjakan materi atau pelajaran A berarti anak senangnya di A gitu. Jadi itu langkahnya. Mungkin. oke. Ada lagi mungkin Pak? Ya dari anak melakukan itu ya kemudian yang guru pembimbing itu memetakan mungkin ada yang mengisinya fisika diisi misalkan matematik diisi. Nah ini guru itu harus bisa mengarahkan jangan sampai nanya lagi ke anak ya anak hanya sebatas konfirmasi aja gitu. Jadi ada tahapan-tahapan setidaknya ada data oh kemampuan anak ini seperti yang anak lakukan Oke. gitu. Ada lagi? Mungkin itu Bu udah. Oke. Kalau diurutkan Pak, mana nih yang lebih dahulu Bapak kerjakan? Dari yang tadi sudah Bapak paparkan, tadi ide-ide barunya? Ya melakukan ini Bu, penyebaran angket. Ya. Di angket Oke. itu harus disebarkan ke anak. Terus ada lagi Pak? Mungkin Langkah berikutnya mungkin? ya yang paling utama itu Bu ya. Yang kedua ya guru juga harus apa namanya tuh melakukan sebuah pemetaan dari data itu. Jadi benar-benar data itu sebagai modal untuk ibaratnya anak tuh mau masuk di bidang lomba apa. Oke. Ada lagi yang harus diurutkan mungkin Ya setelah setelah dilakukan hal-hal yang tadi Bu ya, yaitu tinggal kita apa kalau kolaborasi dengan rekan guru ya, terutama pembimbing. Nah, inilah data yang ada di anak. Jadi Ibu silahkan ya konfirmasi apakah mau langsung kita tentukan wakil lomba ini atau kita perlu tanya lagi ke anak atau perlu tes lagi gitu. baik. Eh, Bila idenya bagus nih Pak, jadi idenya bagus nih ya Pak. Tapi boleh dijelaskan nggak tentang memetakan, tentang ini penyebaran angket ini? Angketnya berisi tentang apa ya Pak? Gimana Pak nih Pak? Jadi gini Bu ya rencananya itu. Jadi anak itu dikumpulkan ya karena udah disosialisasikan ya yang ikut lomba OSN itu. Kemudian anak disuruh mengisi angket, artinya mengisi soal Bu ya. Nah di angket itu ada pilihan. Jadi guru pembimbing itu menyiapkan soal-soal mulai dari fisika, kemudian kimia, biologi. Nah harapannya ketika dia diisi itu kemungkinan ya secara ya logika orang yang diminati. Kalau misalkan dia suka matematik ya mungkin didahulukan mengisi matematika. Tapi kalau misalkan orang suka ekonomi atau ini ya di ekonominya atau di geografi. Jadi itu maksudnya Bu.
Oke, berarti eh, sudah ini ya Pak ya untuk tentang penyebaran angketnya ya. Oke, sekarang kapan nih mau mulai dikerjakan Pak? Ya sesegera mungkin Bu ya, karena lomba itu ya tahun ini di bulan ini ya, sebenarnya ini udah dilakukan, ya, maka dari itu hal-hal ini harus segera mungkin. Ya, mungkin bisa besok atau seminggu. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan nih Pak? Ya dipersiapkan otomatis lembar angketnya Bu ya, karena ini benar-benar harus dibuat ya. Kemudian soal-soalnya itu bukan sekedar soal, harus disesuaikan dengan pengalaman soal yang sudah didahulu yang tes-tes kemarin gitu. Itu sebagai acuan gitu. Yang didahulukan jadi angketnya aja Bu. Baik, apalagi mungkin? Selain soal dibuat, ya ini sosialisasi kapan sih dilakukan untuk penyebaran angket ini. Dan ini dikasih tahu ke murid, jangan misalkan besok, ya murid kan belum persiapan. Jadi benar-benar harus ini maksimal ya, karena tujuannya mereka juga belajar. Ya. Jadi belajar apa yang dia minati. Mungkin itu Bu. Baik, siapa aja nih Pak yang mau diajak untuk membantu Pak? Tentunya yang dilibatkan adalah guru yang ditunjuk sebagai pembimbing kegiatan ini Bu. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Eh, ya selain pembimbing juga ya rekan-rekan guru yang lain, karena posisinya bukan hanya membimbing ya, misalkan rekan-rekan guru ya wali kelas atau apa juga harus diajak untuk memotivasi. Jadi kadang-kadang secara kemampuan anak itu ada yang berprestasi, tapi kadang-kadang ada anak yang males lomba Bu, ya. Itu tugas rekan-rekan guru yang lain mungkin itu. Baik, ada lagi mungkin yang mau diajak untuk membantu? Ya jelas bendahara Bu yang diajak gitu ya, karena ya memang kegiatan ini ya program ini ya ada sesuatu yang harus dibeli atau ini ya, jadi bendahara sekolah itu dengan nanti ada pokja Bu ya, itu ada susunan kerjanya gitu. Oke, ada lagi mungkin? Cukup Bu. Baik. Nah, seperti apa Bapak akan melaksanakan dari rencana Bapak ini, Pak? Ya untuk kegiatan ini terlaksana ya, dari yang tadi mau penyebaran angket atau mengumpulkan ini, ya itu karena pertama tentunya ada susunan program kerja dulu Bu ya, siapa aja yang dilibatkan. Ya kemudian setelah ada yang dilibatkan itu ya kita kolaborasi. Ya, mau apa gitu, apa yang dilakukan besok dan lain sebagainya. Jadi itu yang dilakukan. Oke. Apa nih Pak kunci suksesnya Pak dari rencana Bapak ini? Kunci suksesnya satu Bu ya, kolaborasi. Oke, kolaborasi. Apa indikator atau ukurannya Pak bahwa tujuan dari rencana Bapak itu sukses? Ya sebagai ukuran atau indikator ya tentu ketika lomba ya mereka sesuai dengan bakat minatnya. Dari mana tahu sesuai bakat dan minatnya ya secara random ya saya suka tanya ya gimana belajar hari ini, belajar ini Pak. Ya kalau yang responnya kurang minat kadang-kadang suka Gadita juga suka ini Pak. Sebenarnya saya nggak bisa, sebenarnya saya mau yang ini gitu. Itu yang ukurannya. Nah, ketika sukses nggak ada yang ngomong seperti itu Bu ya. Jadi kelihatannya Hmm, nyaman aja gitu Bu ikut lomba ini. ya. Apa nih yang bisa saya bantu Pak? Alhamdulillah Bu, dengan saya komunikasi dengan Bu ya, jadi setidaknya masalah-masalah yang tadi itu seolah-olah ya mungkin ini adalah solusi Bu ya. Cuma ya saya tinggal melaksanakan itu gitu. Gitu.
Jadi Ibu terima kasih luar biasa bisa mendengar curhatan saya Bu ya tentang masalah yang ada di sekolah saya. Baik. Apa komitmen Bapak terkait rencana Bapak tadi? Komitmennya. Ya, komitmen ini ya harus benar-benar dilaksanakan Bu ya. Bukan sekedar wacana ya benar-benar di aksi nyata. Maka itu komitmennya ya harus benar-benar semangat dukungan dari yang lain juga. Kolaborasi itu Bu. Oke. Nah, dari mana nih saya bisa tahu kalau Bapak benar-benar mengerjakan semua rencana Bapak? Ya, Ibu bisa ya, lihat aja lah ya. Nah, ketika anak lomba itu ya lihat dari antusias, dia di bimbingan, Bu ya. Itu kemudian ketika apa ngobrol atau sama mereka gitu ya, tidak ada bahasa yang ya intinya happy happy aja Bu ya, gitu. Nggak bisa atau kontak-kontak gitu Bu ya Oke. dengan Ibu. Mungkin itu Bu. Oke. Kapan nih saya di-update nih Pak perkembangannya Pak? Diupdate boleh Bu seminggu atau 2 minggu sekali lah. Bu boleh main ya, kelihatan ada perubahan ya gitu. Atau lewat ya WA Oke. mungkin saya menginformasikan ke Ibu, Bu, ini ketika diskusi yang kemarin ini hasilnya seperti ini. Ada perubahan dan Oke. sebagainya. Baik. Bila nanti nih Bapak telah menjalankan, melakukan semuanya rencananya yang sudah Bapak rencanakan tadi, maka nilainya jadi berapa nih Pak? Kalau dari 1 sampai 10? Kalau ini benar-benar dilaksanakan, ya, kemudian didukung, ya, dimaksimalkan, insya Allah targetnya jadi 8. Oke. Sekarang bagaimana nih Pak tingkat motivasi Bapak saat ini? Jadi lebih memotivasi, lebih apa semangat ya untuk melaksanakan program ini. Baik. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Rasanya ya lega Bu ya. Di awal saya udah mau ke siapa saya ini ya ide saya itu di apa namanya itu diobrolkan gitu ya. Nah, alhamdulillah Ibu bisa ya berkenan dengan atau mendengarkan ya bisa diskusi tentang masalah yang ada di sekolah saya gitu. Jadi luar biasa Ibu ya rasa ya, kita seolah lebih semangat, lebih senang. Baik, dari diskusi kita apa nih Pak yang bisa disimpulkan? Ya simpulannya adalah bahwa untuk merubah kebiasaan itu ya perlu dukungan Bu ya. Dan selain dukungan juga perlu ide apa yang akan kita laksanakan. Tentunya ide ini jangan diambil sendiri ya, kita harus kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi pentingnya kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan atau event ini. Tuh. Apa yang Bapak mau ucapkan ke saya sekarang Pak? Yang saya mengucapkan ke Ibu adalah luar biasa Ibu ya, terima kasih banyak bisa berkomunikasi, bisa diskusi masalah ini ya. Karena dengan diskusi ini ya seolah-olah merasa kuat, oh yang dilakukan itu ya seperti ini. Mungkin itu buat. Jadi Ibu terima kasih atas diskusi hari ini Bu. Baik, sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas waktu dan atensi Bapak hari ini bersama saya Bapak Terima ya. kasih Ibu, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon pamit ya Pak An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu Titi, selamat ya. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya terhadap CGP-nya. Mungkin sekarang nih saya mau bertanya kepada Bu Titis, bagaimana Bu Titis menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Baik, kompetensi yang tadi saya fokuskan kan tentang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Tadi saya merasa bahwa saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif, untuk menyimak, namun karena ada permasalahan sinyal di sini, karena ini kan sistemnya daring ya, jadi
ada tersendat-sendat suaranya, jadi benar-benar harus benar fokus lagi mendengarkan lagi untuk menyimak setiap kata yang diucapkan oleh coachingnya tadi gitu. Tapi kalau saya merasa saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena tadi saya mendengar dari beberapa pemaparan dari coachingnya tentang tujuannya, kemudian tentang apa rencananya. Nah, saya terus coba untuk menggalinya lagi, walaupun tadi ada beberapa momen yang coaching kehilangan arah yang tadinya mau belok, jadi tidak sesuai dengan tujuannya tentang memetakan minat dan bakat. Tapi saya berusaha untuk coba untuk menanyakan kembali gitu kan. Jadi dari situ saya tahu bahwa saya mendengarkan baik-baik tentang apa yang diucapkan oleh coachingnya tadi. Baik, jadi Ibu sudah merasa ya mendengarkan dengan baik, hanya saja tadi ada kendala sinyal gitu ya Bu ya. Iya, Nah, Ibu. kemudian boleh ya Bu ya saya menyampaikan pendapat saya ya, hasil Iya, dari boleh. pengamatan ketika Ibu melakukan coaching terhadap Bapaan. Iya, Nah, silakan saya Ibu. mengamati pada saat Ibu melakukan sesi coaching, tadi itu Ibu sudah menjadi seorang coach yang baik ya kalau menurut saya. Nah, dari terlihat ketika Ibu menggali informasi yang cukup mendalam kepada Pak An tadi di sana. Lalu Ibu juga sudah bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan seorang coach di sana ya. Fokus permasalahan pun terarah, jadi tidak keluar ya sesuai dengan yang Ibu katakan tadi ya, performa Ibu sudah seperti itu. Nah, lalu di sini Ibu pun sudah melakukan komunikasi yang baik dengan seorang coach. Pertanyaan yang Ibu sampaikan pun sudah berbobot menurut saya. Nah, namun di sini eh, kalau kita melihat ya Bu ya, sedikit saja tadi, mungkin ini karena pembelajaran coachingnya daring ya Bu ya. Jadi memang ada sedikit kendala-kendala seperti sinyal dan lain-lain. Dan di sini mungkin nanti ketika Ibu melakukan coaching secara langsung gitu ya, secara luring, akan terlihat gestur dari tubuh Ibu gitu ya. Jadi gerakan gitu kan, eye contact-nya akan lebih terlihat. Karena kalau daring seperti ini, eye contact-nya masih belum terlihat gitu Bu ya. Mungkin itu aja sih kekurangannya dari Ibu. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat Ibu sendiri tentang apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu? Iya, Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi memang dari salah satu kekurangan coaching secara daring sih ya, Bu ya. Pertama memang kendala sinyal tadi, kemudian jadi kurang, jadi seperti kontak mata juga kurang gitu kan ya. Jadi saya melihat layar terus gitu kan ya. Nah, jadi memang lebih enak memang coaching ini dilakukan secara langsung sebenarnya, Bu. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi dari diskusi kita ini ya Bu ya, apa yang sudah Ibu bayangkan atau misalnya Ibu sudah terbayang akan meningkatkan performa Ibu ini dengan cara apa? Nah, baik. Jadi saya coba untuk terus uh, latihan coaching tentunya ya Bu ya. Terutama mau daring maupun luring itu terus tetap harus dilatih ya. Karena memang kan dari tujuan dari coaching sendiri mau luring apa daring sama sebenarnya kan. Jadi tetap harus prinsip-prinsip coachingnya harus tetap dipegang mau daring ataupun luring seperti itu. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Titi sudah melakukan sesi coaching dengan baik. Sekarang Pak An, bagaimana Pak An perasaannya setelah melakukan sesi coaching ini? Luar biasa Ibu ya. Jadi setiap masalah ini seakan-akan itu apa pertanyaan-pertanyaan itu menjadi solusi kan. Gitu. Jadi apa yang ada di masalah itu, kemudian mau apa-apa itu ternyata itu solusinya Bu ya. Gitu. Mungkin itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sesi ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi